Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kesehatan hingga kita ada sampai hari ini. Perenungan kita di hari-hari belakangan ini kita diberikan tentang mengampuni ataupun memaafkan. Dan hari ini saya juga memberikan tema bagi kita mengampuni dan mengasihi. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34a. Sebuah lagu menyatakan, "Satu kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga kumaafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali, jangan, oh jangan. Cukuplah sudah, jangan kau ulang lagi." Melalui lagu ini kita bisa lihat bahwa ada batasan bagi seseorang dalam memaafkan orang yang berbuat salah terhadap diri kita. Berbeda dengan yang diajarkan Yesus Kristus yang tercatat dalam Alkitab. Suatu kali Petrus, murid Yesus, bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus menjawab Petrus, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yang Yesus maksudkan mengenai pengampunan sebanyak 70 kali 7 kali adalah pengampunan yang tiada batas, yaitu tidak perlu menghitung-hitung dan mengingat angka berapa kali kita mengampuni orang lain yang pernah melakukan kesalahan terhadap kita. Yesus Kristus adalah contoh yang sempurna tentang sebuah pengampunan. Ia menyerahkan dirinya di kayu salib. Tergantung dengan tangan yang terlentang, ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Penyiksaan yang luar biasa dan hina, bahkan keji, diterima Yesus, yaitu kaki dan tangan dipaku, kepalanya dipasang mahkota duri, hingga mati di atas kayu salib. Yesus mengampuni mereka yang telah menyalibkannya, walaupun saat itu mereka tidak bertobat atau minta ampun pada Yesus. Pengampunan yang Yesus lakukan adalah tanpa syarat, tanpa tuntutan, tidak ada rasa yang terpendam. Inilah bukti pengampunan Yesus yang sempurna bagi mereka yang menyaksikannya. Pengampunan itu juga kita rasakan sampai saat ini, karena sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Karya penyelamatan Yesus Kristus adalah kekal bagi kita yang berdosa hingga saat ini. Ada beberapa hal yang menjadi pelajaran bagi kita tentang kasih dan pengampunan Yesus terhadap kita. 1. Status. Yesus mengasihi dan mengampuni tanpa pandang status. Kisah di mana Yesus makan di rumah seorang Lewi yang bekerja sebagai pemungut cukai, para ahli Taurat dari golongan Farisi tidak terima karena Yesus makan bersama orang-orang berdosa. Markus 2 ayat 15 sampai 17. Kisah selanjutnya adalah seorang perempuan yang kedapatan berzina. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Di mana orang-orang sekitarnya ingin melempari dengan batu akibat perbuatannya. Dari 2 kisah yang ada, Yesus mengampuni dan mengasihi mereka tanpa memandang status dan pelanggaran yang mereka lakukan. Demikian jugalah kasih dan pengampunan Yesus terhadap kita umatnya. 2. Menghapus dan melupakan. Hal mengampuni kesalahan orang lain adalah hal yang tidak gampang untuk dilakukan. Dengan mengampuni, bukan berarti kita secara otomatis langsung lupa 100% dan tidak ingat apa-apa lagi. Melainkan ada keputusan dalam diri kita untuk melupakan dan mencoba untuk tidak mengingat-ingat lagi apa yang orang telah lakukan terhadap kita. Sebenarnya dengan cara mengampuni,
kita sedang membebaskan diri kita dari keterikatan hati yang mengakibatkan banyak hal seperti kehilangan damai sejahtera, sakit penyakit, dan permusuhan. Maka marilah kita membebaskan diri kita dari hal tersebut. Sebagai orang percaya, mengampuni adalah tanda bukti bahwa kita memiliki kasih Allah dalam diri kita. Sebagaimana dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak terlepas dari kesalahan dan pelanggaran, baik sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan. Demikian juga orang lain terhadap diri kita. Mengampuni orang lain adalah sebuah keputusan, dan itu butuh proses dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tanpa kekuatan dari Yesus Kristus, kita tidak mampu melakukannya. Maka berdoalah agar Tuhan Yesus yang memampukan kita. Selamat memasuki hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.